Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi bersama kakak di channel GEP Media. Nah, kali ini kakak akan melanjutkan tentang pembahasan prediksi soal UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum, ya, bagian yang kedua. Oke. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan sebanyak 9 soal untuk kita bahas bersama-sama. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Konjungsi yang tepat untuk mengisi paragraf kedua adalah apa? Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang yang namanya konjungsi atau kata hubung, berarti kita harus mengetahui dulu kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Ya, kata konjungsi itu apakah dia menyatakan sebab akibat atau menyatakan yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat pada paragraf kedua. Pasti yang diinginkan dimasukkan ke dalam konjungsinya itu adalah yang titik-titik itu, ya. Pendekatan apapun dalam kepemimpinan tidak akan ada maknanya apabila pelaksanaannya kurang efektif. Titik-titik. Efektivitas kepemimpinan transformasional ini sangat diperlukan keberadaannya. Nah, untuk kata konjungsi yang tepat untuk mengisi yang namanya paragraf 2 adalah yang B. Kenapa yang B? Karena kalimat pertama dalam paragraf 2 ini menjelaskan tentang yang namanya sebab, ya. Sementara untuk kalimat yang kedua ini menyatakan akibatnya. Oh, berarti kalimat 1 dan kalimat 2 ini menyatakan hubungan sebab akibat. Sehingga kita perlu kata konjungsi yang bisa menghubungkan sebab akibat ini. Ya, salah satu konjungsi yang bisa kita gunakan adalah yang B, ya, oleh karena itu. Ya, sehingga untuk jawaban soal yang ini adalah yang B. Oke, itu dia nomor yang pertama. Akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, tujuan penelitian dalam bacaan yaitu untuk apa? Ya, oke, berarti di sini kita harus membaca dari paragraf pertama hingga paragraf yang terakhir. Apa sih yang ingin coba disampaikan oleh penulis kepada pembacanya, yaitu kita. Kalian baca menjelaskan tentang yang namanya kepemimpinan. Ya, pada akhir paragraf itu disebutkan bahwa kepemimpinan itu, ya, keefektifannya itu bisa dipengaruhi berdasarkan gender. Oke, sehingga penulis tersebut sedang melakukan yang namanya analisis. Analisis apa? Analisis pengaruh gender terhadap efektivitas kepemimpinan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, ya, yaitu menganalisis pengaruh gender terhadap efektivitas kepemimpinan. Ini dia yang C. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan paragraf 1 dan 2 terletak pada apanya? Oke, ketika kita membaca tentang yang namanya paragraf pertama, di sini disebutkan, ya, kepemimpinan transformasional merupakan tema kepemimpinan kontemporer yang diharapkan dapat memberikan arah pengembangan baru dalam teori dan praktik kepemimpinan. Oke, di sini, ya, kata kuncinya itu adalah merupakan. Biasanya kalau misalkan ada kata merupakan, bacaan itu sedang mendefinisikan sesuatu. Nah, yang sedang didefinisikan di sini adalah kepemimpinan transformasional. Sehingga untuk yang paragraf pertama itu sedang menjelaskan definisi tentang kepemimpinan. Ya, sementara untuk paragraf kedua kita bisa baca, pendekatan apapun dalam kepemimpinan tidak akan ada maknanya apabila pelaksanaan kurang efektif, ya. Efektivitas kepemimpinan transformasional ini sangat diperlukan keberadaannya. Suatu kepemimpinan dianggap efektif apabila seorang pemimpin mempunyai 4 kunci. Oh, disebutin nih kunci-kuncinya apa aja. Oh, berarti di sini sedang menjelaskan yang namanya faktor untuk menjadi pemimpin atau menjalankan kepemimpinan yang efektif, ya, seperti apa. Oh, sehingga paragraf pertama itu menjelaskan tentang definisi, sementara paragraf 2 itu menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu kepemimpinan itu efektif. Ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D, ya. Oke, seperti itu untuk soal yang ini. Pemimpin transformatif menurut penulis memiliki karakteristik berikut, kecuali yang mana? Oke, karakteristik, ya, atau faktor-faktornya. Berarti kalian cukup membaca paragraf nomor 2. Nah, ketika kalian sudah membaca paragraf nomor 2, kalian akan tahu apa saja yang diperlukan dan apa saja yang tidak diperlukan sesuai dengan pilihan yang tertera. Oke, nah, untuk
jawaban yang nomor ini ya, kita akan memilih yang D ya. Karena tegas dan berwibawa ini tidak disinggung di paragraf nomor 2 ya. Sementara untuk pilihan A, B, C, dan E itu disinggung. Oke, sehingga ketika ditanya kecuali berarti cari yang bukan. Maka jawabannya yang D. Seperti itu untuk nomor yang ini. Kakak lanjut ke nomor berikutnya. Kalimat yang tidak efektif dalam bacaan di atas ditemukan pada paragraf mana dan kalimat yang mana? Oke, untuk menemukan kalimat yang tidak efektif itu kita bisa mencari tahunya dengan melihat kalimat yang ada. Apakah dia menggunakan kalimat yang tidak perlu ya, atau menggunakan kalimat yang lebih panjang untuk mengartikan suatu perbuatan ya, itu tidak efektif. Misalkan seperti ini ya, para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, cukup menggunakan para hadirin saja karena para hadirin itu sudah mewakili bapak dan ibu ya, atau semuanya yang sudah hadir di tempat. Seperti itu contoh kalimat yang efektif, yang tidak efektif ya. Nah, bisa juga dari penggunaan katanya. Penggunaan katanya apakah dia muter-muter atau enggak, atau katanya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau penggunaan katanya yang kurang tepat. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah yang kalimat kurang efektif itu ternyata ada di paragraf ketiga kalimat kedua. Kenapa bisa tidak efektif? Karena di paragraf ketiga kalimat kedua itu terdapat kata juga ya. Ini dia kata juga. Nah, kata juga ini bukan merupakan yang namanya konjungsi ya antara kalimat satu dan kalimat lain, atau bisa disebut bukan konjungsi antar kalimat ya. Oke, juga kata juga itu adalah konjungsi antara dua buah kata ya. Oke, yang saling berhubungan. Sehingga kita bisa pilih ya untuk kalimat yang tidak efektif ini adalah yang A ya, yaitu paragraf ketiga kalimat kedua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata intensi dalam bacaan tersebut bermakna apa? Nah, di sini sudah memasuki arti kata, di mana arti kata ini perlu kalian pahami ya, bahwa ketika ditanya arti kata berarti kalian harus tahu dulu apa sih artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, berarti ketika ada soal seperti ini kalian harus memiliki banyak, kalau di istilah bahasa Inggrisnya itu vocab ya. Oke, kalau misalkan bahasa Indonesianya ya kalian harus mempunyai seperti kemampuan berbahasa yang lebih tinggi kan ya, sehingga kalian tahu apa sih kata lainnya ya, kata gantinya yang memiliki maksud sama. Oke, seperti itu. Kita lihat untuk soal nomor ini ya. Kata intensi dalam bacaan tersebut bermakna ya, ketika kalian cari kata intensi dalam KBBI, kata intensi ini akan memiliki arti yaitu permohonan khusus. Di sini juga bisa kita lihat pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, dana repatriasi lebih kecil daripada intensi pemerintah atau permohonan khusus dari pemerintah atau keinginan ya. Oke, seperti itu, maka jawabannya adalah yang A. Untuk soal yang seperti ini memang kalian harus atau perlu yang namanya menambah kosakata kalian ya, supaya kalian memiliki banyak kata yang sering digunakan di artikel, di makalah, atau sering digunakan di tesis atau untuk program doktoral dan lain-lainnya ya. Itu sangat berguna. Oke, kakak lanjut ke soal berikutnya. Kita di sini ada istilah aset dalam bacaan tersebut berarti apa? Nah, aset mungkin kalian sudah sering mendengar ya orang-orang berbicara tentang yang namanya aset ya. Sesuai dengan KBBI, aset itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar. Nah, salah satu aset itu contohnya seperti sertifikat tanah ya, atau yang namanya saham. Itu merupakan sebuah aset ya, karena dia memiliki nilai tukar ketika kalian ingin menukarnya dengan sesuatu, contohnya uang atau yang lainnya. Oke, sehingga untuk yang nomor ini jawabannya itu adalah yang B ya. Dia kakak lanjut. Berdasarkan bacaan tersebut yang dimaksud deklarasi adalah apa? Ya, deklarasi kemerdekaan Indonesia ya. Apa coba itu? Deklarasi ini maksudnya itu adalah menyatakan sesuatu atau mengumumkan sesuatu ya. Oh, berarti ketika yang namanya deklarasi kemerdekaan Indonesia itu artinya
ya bahwa Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta itu sedang mengumumkan atau memberitahu dunia bahwa Indonesia itu sudah merdeka dengan usahanya sendiri. Ya, itu dia contohnya penggunaan kata deklarasi. Oh, berarti ketika kita sedang mengungkapkan suatu, mungkin itu di depan kelas ataupun dimanapun untuk khalayak orang atau banyak orang di depan umum ya, maka itu disebutnya deklarasi ya, atau pemberitahuan atau pengumuman. Oke, itu dia yang dimaksud dengan deklarasi. Oke, kakak lanjut ke nomor berikutnya. Penulisan fleksibel yang tepat adalah yang mana? Oke, ini kalian perlu cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan yang benar dari kata fleksibel itu apa? Nah, ternyata ketika kita cek yang namanya kata fleksibel di KBBI, itu akan merujuk kepada kata yang fleksibilitas. Oke, karena fleksibel itu sebenarnya nggak ada, yang kita gunakan itu adalah fleksibilitas. Oke, itu untuk jawaban yang terakhir. Oke, teman-teman, mungkin untuk video pembahasan tentang prediksi soal UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum bagian kedua, kakak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.